Halo teman-teman investor, selamat datang di channel saya bersama saya Wilson Stanley. Pada video kali ini, saya akan menganalisa emiten minor milik perusahaan PT Mayora Indah Tbk, salah satu perusahaan snack terbesar di Indonesia. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang profil singkat perusahaannya, kesehatan perusahaan, keuntungan perusahaan, dan valuasinya. Bagi yang penasaran, simak terus ya video ini sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam profil perusahaannya. Nah, sejarah perusahaannya ini adalah PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Dengan target market itu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, setelah mampu memenuhi Jakarta lalu pasar Indonesia, PT Mayora ini melakukan penawaran umum perdana atau IPO dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market itu konsumen di ASEAN. Jadi makin gede target marketnya ini. Kemudian setelah ASEAN ini dikuasai, PT Mayora ini melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Jadi sudah sampai di 5 benua. Sudah besar sekali pangsa pasar yang dimiliki oleh PT Mayora ini. Nah, sekarang kita lihat siapa saja pemimpin dari perusahaan PT Mayora ini. Dari jajaran direksinya, direktur utamanya adalah Andre Sukendra Atmaja. Direktur supply chain-nya adalah Hendarta Atmaja. Direktur umum dan operasionalnya adalah Bapak Wardana Atmaja. Direktur keuangannya adalah Bapak Hendrik Polisar. Dan direktur pemasarannya ada Bapak Mulyono Nurlimo. Lalu jajaran komisarisnya, yaitu ada komisaris utama atau pendiri dari perusahaan ini adalah Bapak Jogi Hendra Atmaja. Lalu komisarisnya ada Bapak Hermawan Lesmana. Lalu ada Bapak Gunawan Atmaja. Lalu ada Bapak Suryanto Gunawan dan Bapak Anton Hartono. Lalu kita lihat ke dalam komposisi pemegang saham terbesar di dalam perusahaan ini. Nah, pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, yang pertama adalah PT Unita Branindo. Nah, PT Unita Branindo ini memegang sebesar 32,93%. Besar sekali. Lalu pemegang saham kedua terbesar itu adalah PT Mayora Dana Utama, yaitu sebesar 26,14%. Lalu pemegang saham terbesar ketiga yaitu adalah Bapak Jogi Hendra Atmaja sebagai pendirinya. Beliau memegang saham sebesar 25,22%. Lalu sisanya adalah masyarakat atau publik, yaitu kita sendiri memegang sebesar 15,71%. Nah, bisa kita lihat di sini pemegang mayoritas sahamnya itu adalah milik direksi, pejabat, dan perusahaan. Nah, ini artinya para pejabat perusahaan Mayora ini masih percaya bahwa perusahaan ini masih bisa bertumbuh sangat pesat di masa depan. Nah, lalu kita lihat perusahaan ini menjual barang apa aja sih atau bergerak di bidang apa aja. Nah, PT Mayora ini dikenal sebagai penjual biskuit. Nah, biskuit ini merek dagangnya juga banyak seperti ada Better, ada Coffee Joy, ada Danisa, ada Jam O Jam, ada Malkis, ada Roma, ada Royal Choice, dan Slay Olay. Lalu PT Mayora ini juga memiliki bidang minuman dalam kemasan. Nah, merek PT Mayora ini adalah Kopiko, kopi dalam kemasan, lalu Le Mineral, lalu ada Guava, lalu ada teh pucuk harum. Lalu bidang yang dimiliki oleh PT Mayora ada lagi yaitu permen. Permennya mereknya adalah Fresh Mint Candy, ada Juicy Milk, ada Kiss, ada Kopiko, ada Tamarin. Kopiko pasti semua orang sudah kenal ya, soalnya dari dulu sudah terkenal kopinya. Lalu bidang yang lain ada wafer dan coklat. Merek yang dipegang itu ada Astor, Bang Bang, Tall Cheese, Toki Toki, Superstar, dan Super Keju. Dari merek-merek ini aja kita sudah tahu bahwa PT Mayora ini mereknya sudah dikenal oleh masyarakat secara luas ya. Lalu PT Mayora juga mempunyai bidang di makanan instan. Nah, makanan instan yang dipegang itu ada bakmi mewah, ada Joy Mie, ada mie gelas, dan ada super bubur.
Lalu PT Mayora juga memiliki segmen di kopi dan sereal. Nah, kopi ini pasti kita semua sudah sangat kenal ya. Ada Kopiko dan ada Torabika. Lalu di sereal kita mempunyai PT Mayora mempunyai Energen. Jadi merek-merek dagang yang dimiliki oleh PT Mayora ini sudah dikenal oleh masyarakat secara luas dan sudah diterima oleh pasar nih merek-mereknya. Jadi sangat bagus untuk PT Mayora. Lalu sekarang kita lanjut ke dalam kesehatan perusahaannya. Nah, dalam kesehatan perusahaan ini kita lihat dulu ke dalam total asetnya. Total aset yang dimiliki oleh PT Mayora ini dari tahun 2015 sampai tahun 2020 bisa kita lihat selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Nah, dari 2015 sampai tahun 2020 itu selalu bertumbuh. Nah, persentase pertumbuhan asetnya ini juga selalu di atas 2 digit. Nah, rata-rata pertumbuhan yang dimiliki oleh PT Mayora ini adalah 13,1% total asetnya. Sangat bagus sekali. Nah, untuk total utang atau total liabilities yang dimiliki oleh PT Mayora ini, kita lihat juga dari tahun ke tahun masih terus bertumbuh. Jadi utangnya juga makin banyak. Tetapi kita lihat asetnya juga makin lama makin bertambah juga. Jadi tidak apa-apa. Kita lihat di sini baris yang ini adalah utang jangka panjang, itu lebih sedikit dibandingkan dengan utang jangka pendek yang dimiliki oleh PT Mayora. Jadi utang dagang itu lebih banyak daripada utang berbunganya. Jadi ini juga sangat bagus. Lalu kita lihat ke dalam total equity-nya. Total equity dari tahun ke tahun itu juga selalu bertambah. Nah, ini artinya pemilik perusahaan ini ingin mengembangkan perusahaan ini terus-menerus. Jadi untuk masa depan pasti perusahaan ini juga saya yakin akan terus bertumbuh. Bisa kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun 2020 pertumbuhannya itu selalu di atas 2 digit. Sangat besar sekali total ekuitasnya. Rata-rata pertumbuhan ekuitasnya ini ada di 19,9%. Oke, sekarang kita lihat ke dalam grafik statement of financial position. Bisa kita lihat di sini total utangnya itu tetapi lebih banyak ya. Di awal-awal tahun ini di 2015, 2016, 2017, 2018 bisa kita lihat utangnya itu lebih banyak daripada ekuitasnya. Jadi utangnya itu lebih banyak dari ekuitasnya. Tapi ini bukan masalah karena utang jangka pendeknya tadi yang lebih banyak. Jadi utang dagangnya lebih banyak, jadi itu tidak masalah. Oke, sekarang kita lihat ke dalam cash flow-nya, operating cash flow. Nah, kita lihat di sini operating cash flow-nya ini dari tahun 2015 sampai 2020 itu tidak selalu positif. 2015 positif, lalu 2019 dan 2020 positif, tapi 2016 sampai tahun 2018 ini negatif. Tapi tidak apa-apa karena saya lihat juga negatif ini cuma sedikit dibandingkan dengan positif ini. Jadi tahun ini masih positif di situasi COVID ini, berarti juga sangat bagus. Lalu di investing cash flow-nya bisa kita lihat, investing kan berarti perusahaan selalu ngeluarin uang kan. Nah, kalau ngeluarin uang itu berarti negatif. Nah, kalau perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi itu berarti bagus untuk jangka panjang. Berarti pemilik perusahaan ingin investasi untuk mengembangkan perusahaan ini. Lalu kalau kita lihat ini negatif, berarti dan terus bertumbuh untuk investasinya, berarti perusahaan ini sangat bagus dalam bidang investasi. Lalu sekarang kita lihat ke dalam financing cash flow-nya. Financing cash flow itu pendanaan. Bisa kita lihat di sini negatif ya. Tahun 2019, tahun 2020 ini negatif. Berarti perusahaan Mayora ini bisa membayar utangnya dan membayar dividennya kepada kita. Kalau positif ini artinya Mayora ini meminjam uang. Kan bisa kita lihat ya tadi di awal-awal memang utang dari PT Mayora ini emang banyak. Tapi sekarang sudah semakin sedikit karena utangnya sudah dibayar dan negatif ini artinya PT Mayora ini membayar dividen. Lalu kita lihat ke dalam cash-nya.
cash ini dari tahun ke tahun itu selalu bertumbuh. Dari 2015 sampai tahun 2020 ini cash PT Mayora ini selalu bertumbuh. Nah, ini juga merupakan hal yang bagus. Sekarang kita lihat ke dalam rasio-rasio kesehatan perusahaan. Kita lihat pertama current ratio. Current ratio ini adalah rasio likuiditas. Kita lihat dari tahun ke tahun ini likuiditas dari PT Mayora ini di atas 2. Berarti perusahaan ini cukup liquid dalam membayar utang-utangnya. Jadi perusahaan ini aman jika disuruh membayar utang. Lalu kita lihat cash ratio-nya. Cash ratio-nya juga di tahun 2020 ini di atas 1. Ini artinya cash yang dipegang oleh PT Mayora ini lebih banyak dibandingkan dengan utangnya. Jadi kalau dengan cash saja tiba-tiba disuruh bayar utang, nah PT Mayora ini sanggup untuk membayar utangnya. Berarti ini hal yang bagus. Lalu untuk debt to equity ratio kita lihat. Nah, kita lihat kan tadi di awal-awal itu utang dari PT Mayora itu banyak sekali ya. Nah, tapi kita lihat di sini debt to equity ratio, rasio utang terhadap modalnya itu semakin lama semakin sedikit. Nah, ini merupakan hal yang bagus. Apalagi di 2 tahun terakhir ini sudah di bawah 1. Berarti utang yang dimiliki oleh perusahaan Mayora ini sudah semakin sedikit. Berarti perusahaan ini sudah sehat, makin lama makin sehat. Nah, untuk perusahaan ini berarti sangat bagus. Nah, perusahaannya sehat, tapi apakah untung? Nah, jadi sekarang kita lihat nih ke dalam grafik-grafik keuntungan perusahaan. Nah, sekarang kita lihat grafik keuntungan perusahaan PT Mayora. Nah, kita lihat dulu ke dalam omset atau penjualan. Ini kuartal 1 semua ya yang kita lihat dari awal tadi. Dari kuartal 1 2015 sampai kuartal 1 2020, penjualannya ini memiliki pertumbuhan sebesar rata-rata 10,2%. Tetapi omset di tahun 2020 ini di kuartal 1-nya itu turun sebesar 10,5% minusnya. Mungkin ini karena adanya efek COVID-19, jadi omsetnya itu menurun. Jadi ini wajar-wajar saja. Tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ini, omset ini terus bertumbuh sebesar 10,2% per tahun. Lalu kita lihat ke dalam gross profit-nya. Gross profit-nya ini kalau kita lihat juga dari tahun ke tahun selalu bertumbuh sebesar 13,5% per tahun rata-ratanya. Jadi kalau gross profit-nya bertumbuh, berarti keuntungan perusahaan ini juga bagus. Nah, sekarang kita lihat ke dalam operating profit dan net profit-nya. Nah, operating profit-nya kita lihat di grafik, selalu bertumbuh juga sebesar rata-ratanya 15,9% per tahun. Nah, berarti profitnya juga bagus di kuartal 1 ini. Nah, terus bertumbuh. Tapi di kuartal 1 2020 ini operating profitnya ini mengalami penurunan sebesar 9,2%. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini gara-gara efek COVID-19. Tapi yang menarik, kalau kita lihat ke dalam net profitnya ini, kita lihat, nah di tahun 2020 ini kuartal 1-nya, net profitnya malah tinggi banget nih, kayak bertumbuhnya tinggi banget sebesar 97,9%. Kok bisa sih operating profitnya turun tapi net profitnya naik? Nah, di sini saya sudah menganalisa di laporan keuangannya, kenaikan net profitnya itu disebabkan karena adanya laba selisih kurs mata uang asing. Nah, kalau kita lihat tahun 2019 kuartal 1-nya ini bisa kita lihat laba sebelum pajak ini minus 61 triliun, minus 61 miliar. Lalu selisih kurs di tahun 2020 ini adalah 605 miliar plus. Nah, jadi inilah yang menyebabkan laba bersihnya ini menjadi 949 miliar. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019-nya. Nah, ini kan berarti net profitnya ini bertambah dikarenakan adanya selisih kurs, bukan karena bukan dari operasional perusahaannya ini.
Jadi kalau dilihat dari operasionalnya juga bisa kita lihat di laba usahanya itu juga menurun. Nah, jadi kita harus hati-hati ya kalau melihat net profit dari suatu perusahaan. Oke, sekarang kita lihat ke dalam revenue per segmennya. Seperti yang di awal tadi, kan saya sudah bilang tuh, Mayora ini mempunyai 2 segmen, yaitu makanan olahan dalam kemasan seperti biskuit, coklat, wafer, dan lain-lain. Lalu ada segmen minuman olahan dalam kemasan. Nah, seperti yang kita lihat dalam grafik, omset dari makanan olahan dalam kemasan ini dari tahun ke tahun itu selalu bertumbuh sebesar rata-ratanya itu 17% per tahun. Tetapi kita lihat di sini PT Mayora dalam makanan olahan dan kemasan ini mempunyai penurunan perlambatan pertumbuhan di tahun terakhir ini dari 13,5% pertumbuhannya menjadi 2,4% pertumbuhannya. Lalu dalam minuman olahan dalam kemasan bisa kita lihat dari tahun ke tahun juga mengalami pertumbuhan, tapi di kuartal 1 2020 ini mengalami penurunan sebesar 25,1%. Rata-ratanya itu pertumbuhannya itu adalah dari 2015 sampai 2020 itu 3,8% per tahun. Lalu kita lihat ke dalam gross profit revenue per segmen ini. Gross profitnya ini bisa kita lihat terus bertambah. Ini juga minuman olahan dan kemasannya juga terus bertumbuh. Kita langsung loncat saja ke dalam profit marginnya ini. Nah, makanan dan olahan dalam kemasan ini marginnya itu kalau kita lihat itu di atas 20%. Ini artinya kan marginnya itu sangat tebal. Jadi ini membuat perusahaan Mayora ini mempunyai keuntungan sendiri di pasar. Tidak mudah perang harga. Nah, lalu di dalam minuman olahan dan kemasan juga kalau kita bisa lihat marginnya itu di atas 20%, di atas 25% bahkan. Di tahun 2020 ini marginnya bahkan mencapai 32,6%. Marginnya ini sangat tebal sekali. Berarti bagus banget untuk perusahaan ini. Lalu kita loncat saja ke dalam operating profit marginnya. Nah, bisa kita lihat margin itu selalu di atas 10% juga. Nah, ini berarti perusahaan ini Mayora ini bagus banget. Kalau kita bisa lihat margin antara makanan olahan dan minuman olahan ini marginnya itu mirip-mirip di atas 10%. Jadi seimbang gitulah segmen-segmen yang dimilikinya. Lalu kita lihat kontribusi revenue segmen-segmen yang dimiliki oleh PT Mayora terhadap PT Mayora ini lah. Kita lihat kontribusinya. Bisa kita lihat di sini kontribusi terbesar itu ada di segmen makanan olahan dalam kemasan. Nah, omsetnya ini sebesar 63%. Minumannya itu omsetnya itu berkontribusi sebesar 41,1%. Lalu gross profit contribution-nya itu bisa kita lihat sebesar 56,4% di makanan olahan dan kemasan. Lalu minuman olahan dalam kemasannya juga 43,4%. Lalu di operating profitnya kita lihat kurang lebih seimbang sih. Kontribusi per segmen dari PT Mayora ini dari makanan dan minuman itu hampir seimbang, cuman lebih banyaknya itu di sektor makanan olahan. Oke, sekarang kita lihat ke dalam profitability marginnya. Kita lihat profitability gross profit marginnya ini yang saya kasih lihat itu gross profitnya itu di atas 20%. Ini sangat tebal sekali berarti dan sudah stabil kalau kita lihat. Berarti manajemen dari perusahaan PT Mayora ini sudah efisien. Sama begitu pula dengan operating profit dan net profitnya. Nah, itu di atas 10%. Net profitnya itu di bawah 10%. Nah, kok bisa sih kalau kita lihat di sini 2020 ini net profit marginnya tinggi. Nah, ini seperti yang tadi saya sudah kasih lihat itu gara-gara net profitnya itu melonjak tinggi karena ada selisih kurs yang menguntungkan oleh perusahaan PT Mayora ini. Oke, berarti kesimpulannya perusahaan ini menguntungkan nggak sih?
Nah, kesimpulannya perusahaan ini sangat menguntungkan dan mempunyai manajemen yang sudah efektif dan efisien, dan keuntungan itu selalu bertumbuh dari tahun ke tahun. Berarti bagus banget untuk perusahaan ini. Jadi perusahaan ini udah sehat, terus perusahaan ini juga udah menguntungkan banget. Sekarang kita lihat valuasinya. Apakah valuasinya sekarang sudah murah atau belum nih? Oke, sekarang kita lihat ke valuasinya. Saya menggunakan valuasi rata-rata PER aja sih. Bisa kita lihat di sini PER yang dimiliki oleh PT Mayora ini sekarang ada di 20,22. Nah, rata-rata PER yang dimiliki oleh PT Mayora ini adalah 31,09%. Nah, ini artinya PER yang dimiliki oleh PT Mayora ini sekarang itu adalah di bawah rata-rata 5 tahunannya. Berarti intinya berdasarkan PER, PT Mayora ini sedang under value. Nah, ini kan emang berarti perusahaan ini udah sehat, udah untung, plus sekarang lagi under value lagi. Nah, sekarang kita lihat ke dalam valuasi ke dalam price to book value-nya. Nah, price to book value-nya sekarang itu ada di 4,64%. Nah, rata-rata PBV-nya PT Mayora ini ada di angka 6,59. Nah, ini artinya PBV-nya juga sedang berada di bawah rata-rata 5 tahunannya. Berarti perusahaan ini juga lagi terdiskon secara PBV-nya. Nah, margin of safety dari PER ini sebesar 36,6%. Nah, potensi keuntungannya itu adalah 57,8%. Nah, kalau dari PBV, margin of safety-nya itu sebesar 29,6%, 30% lah kalau dibulatkan. Nah, upside potential atau potensial keuntungannya itu adalah 42,0%. Nah, artinya perusahaan ini sudah under value kalau dibandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya. Nah, tapi ini wajar karena kalau kita lihat tadi di keuntungan perusahaan, bisa kita lihat tadi kan omsetnya menurun ya di tahun 2020 ini. Di sini. Nah, penjualan di tahun kuartal 1 2020 ini kan menurun ya penjualannya. Jadi kalau harganya turun ya itu wajar karena ada efek Covid juga kan. Jadi apakah Anda menganggap ini kesempatan atau tidak, itu Anda pertimbangkan sendiri. Saya di sini cuma menganalisa. Saya tidak merekomendasi Anda untuk membeli. Kalau Anda ingin membeli, ya silakan analisa lebih jauh supaya Anda juga bisa untung di pasar saham ini. Nah, oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari sisi kesehatan perusahaan ini sangat sehat, likuiditasnya itu bagus, bisa membayar utangnya. Lalu dari sisi keuntungan perusahaan ini untung banget ya, bisa kita lihat dari marginnya itu tebal-tebal semua. Tetapi di kuartal 1 2020 ini omsetnya ini turun ya kan. Nah, jadi karena omset ini turun, maka valuasinya wajar banget itu harganya turun. Nah, apakah di masa depan perusahaan ini masih bisa bertumbuh atau tidak? Saya rasa sih masih, karena di sekarang ini omsetnya itu tuh turun karena Covid. Jadi kalau di masa depan Covid-nya sudah selesai, vaksinnya sudah ditemukan, maka saya rasa perusahaan ini juga pasti akan selalu bertumbuh di masa depan. Jadi menurut saya saham ini layak untuk diinvestasi lah untuk jangka panjang. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih teman-teman investor yang sudah menonton ini sampai selesai, yang sudah simak video ini sampai selesai. Saya berterima kasih banget. Jika ada pendapat lain yang dimiliki oleh teman-teman investor, boleh silakan komen di bawah. Dan jika teman-teman semua menyukai video ini, silakan pencet tombol like dan share. Dan jika merasa video ini bermanfaat, tolong pencet tombol subscribe di bawah ya.
Jika teman-teman mencet tombol subscribe di bawah, itu juga membuat saya semakin semangat untuk menganalisa dan membuat video-video analisa seperti ini, supaya kita semua bisa sukses di masa depan dalam berinvestasi. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di analisa saham berikutnya. Sampai jumpa.